Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa di hari Sabtu sebelumnya, dimana pada Sabtu malam aku bakalan upload video mengenai tugas praktikum video mata kuliah komunikasi data. Nah, untuk minggu ini kita bakalan membuat sebuah rangkaian praktikum UART, judulnya itu. Biasa software yang digunakan ada Proteus dan CVAVR. Terus alat virtualnya ada Mega 32, LCD, button, virtual terminal. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Dan langsung ke bikin perintah. Tugasnya adalah apabila button 1 ditekan, maka muncul nama kalian pada virtual terminal dan di LCD. Lanjutkan bila button 2 ditekan, muncul NIM kalian di baris selanjutnya pada virtual terminal dan di LCD. Buat rekaman untuk menjelaskan kode program yang dibuat dan running simulasinya dengan penjelasan narasi suara Anda. Video maksimal 10 menit, unggah pada YouTube dan dengan judul tugas UART, diberikan keterangan NIM pas pada deskripsi. Oke, langsung aja kita ke Proteus yang udah aku bikin. Oke, di sini udah jelas banget teman-teman bahwa di sini ada virtualnya, apa sih namanya? Virtual terminal. Nah, virtual terminalnya di sini ada Mega 32, ada ground, ada button, dan juga ada LCD 16x2 nya teman-teman. Semua dirangkai sedemikian rupa sebiasa kayak gini, ini terbalik misalnya yang 14 ke TFD dan juga 15 ke RFD gitu. Nah, ini button 1, button 2. Nah, untuk codingannya di bagian sini. Oke. Ini kita printf kirim data user. Nah, printf ini tuh bakal muncul di bagian terminal virtual terminalnya teman-teman. Sedangkan pada bagian yang putf ini itu muncul di LCD-nya teman-teman. Nah, memang tadi kita baca bahwa tugasnya adalah membuat gimana caranya ketika tombol 1 ditekan pada bagian LCD dan juga pada bagian virtual terminalnya itu akan menunjukkan nama kita. Tapi aku sering agak confused gitu atau agak bingung, sehingga aku buat codingan seperti ini. Memang agak panjang, tapi ini lebih kompleks. Dalam artian codingan ini akan menunjukkan bagaimana seandainya satu tombol yang ditekan bacanya apa, kalau dulu ditekan bacanya apa, kalau dulu mati ya bacanya apa, teman-teman. Soalnya kita tahu bahwa tombol A itu aktif, tombol B itu nggak aktif, dulunya aktif dan sebagainya. Nah, di sini ada nama aku. Nih, codingannya dapat di sini ada nama aku dan juga ada name aku, npm aku. Nah, di sini itu menyatakan bahwa seandainya kedua tombol nyala, pin 0 juga pin 1 nyala, yaitu maka akan memunculkan nama aku dan juga npm ku di bagian LCD-nya. Nah, sedangkan pada bagian virtual terminalnya akan memunculkan bacaan tombol 1 dan 2 aktif. Nah, terus yang kedua itu adalah hanya jika seandainya gimana kalau tombol 1 aja yang aktif atau tombol yang pin 0 aja yang aktif, maka bacaan di terminalnya adalah tombol 1 aktif dan yang muncul hanya nama aku aja, sementara bagian npm aku itu kosong atau tidak ada. Nah, berikutnya sebaliknya, bagaimana jika pin 2 button 2 yang aktif? Apabila button 2 aktif, maka nama aku tadi itu otomatis menghilang dan munculnya adalah npm aku. Dan yang terakhir, jika kedua tombol tidak aktif, pada bagian terminal itu akan terdapat bacaan bahwa tombol 1 dan 2 tidak aktif. Dan tidak akan ada bacaan apapun pada bagian LCD teman-teman. Nah, kenapa sih aku bikinnya kayak gini? Karena aku sempat masuk ke beberapa kelas-kelas lain sebagai kelas mengganti presensi aku, dan ternyata setiap astus itu punya tugas yang berbeda-beda. Kayak juga di kelasku sesuai dengan modulnya, di kelas lain tuh ada yang lebih ekstrak bahkan gue rasa. Terus di kelas lain juga ada yang mereka udah ngelakuinnya di lab dan tinggal bikin videonya doang gitu loh. Jadi kurasa kayaknya bakal lebih bagus kalau kita lebih kompleks aja sih, dalam artian lebih rapi, lebih bagus, juga lebih benar-benar memahami apa sih yang dipengenkan, apa sih yang dimaksud gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita ke bagian sini.
apakah ada error dan ada warningnya. Oke, udah jelas nggak ada error dan juga nggak ada warning, langsung aja kita ke bagian prosesnya lagi. Nah, langsung aja kita pencet F12 di sini biar cepat. Oke, sekarang virtual terminalnya tuh udah nyala, teman-teman. Udah nyala di sini dan menyatakan bahwa tombol 1 dan 2 tidak aktif. Seperti yang aku bilang, apabila tidak ada tombol aktif maka dia bakalan ada bacaan tombol 1 dan 2 tidak aktif dan nggak ada sama sekali bacaan pada bagian LED-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tekan tombol yang pertama di merah ini? Nah, bacaan pada virtual terminal itu akan menyatakan bahwa tombol 1 aktif dan muncul nama panjang aku, jadi Febrencia. Dan kalau gimana sih kalau kita tambah tombol 2-nya gitu? Oke, kalau tombol keduanya aku masukin, maka tombol bacaan adalah tombol 1 dan 2 aktif, sementara bagian bawahnya itu ada npm aku sendiri. Nah, kemudian gimana sih kalau kita pencet tombol 1 lagi, apa terjadi? Ya jelas, tombol 1 bakalan tidak aktif dan tombol 2 yang aktif, teman-teman, sehingga nama aku hilang dan npm aku juga hilang. Tapi jika dua-duanya kita matikan, nah 1 dan 2 tidak aktif dan nama aku hilang. Dan kemudian juga apabila dua-duanya kita nyalakan, maka nama dan npm aku bakalan muncul dan pada virtual terminal bacanya adalah tombol 1 dan 2 aktif. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan pada tugas podcast video kali ini. Kalau ada kurang ataupun ada salah dalam aku berucap atau dalam melakukannya, aku maaf. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.